Jadi itu bertentangan dengan pasal 13. Jadi 90, 60 tidak terpenuhi. Ditambah lagi ada, ini teman-teman yang menolak Ustadz Zaid, Ustadz Solehin juga belum sempat dibacakan. Itu mereka yang menolak, tadi yang dibaca itu semuanya yang setuju. Nah, MUI pada waktu itu mengambil sikap, karena ini kelihatannya ada cacat prosedur, saya bilang ini berbahaya kalau diteruskan. Sebaiknya Anda kemudian lihat verifikasi lagi data. Waktu itu Pak Tommy Sareng menyebut, ya kami memang lihat ada hal-hal yang belum dipenuhi, kami akan penuhi. Perspektif saya kalau mau dipenuhi mungkin beliau akan mengundang orang-orang untuk kontrak di Ponjadi selama sebanyak 90 orang. Karena secara prosedural saya pikir cacat prosedur. Dan inilah selalu yang menjadi problem di mana-mana, orang-orang yang dari luar desa bersangkutan di drop untuk membackup pendirian gereja. Sehingga terjadi keributan setelah itu. Nah, saya bilang seperti itu dan ternyata ada kecurangannya begini, kami tidak ditembusi notulasi rapat, kami tidak dikonfirmasi. Mestinya kan notulasi rapat itu kalau mengundang bersama ada pihak-pihak yang menandatangani bersama, Pak, agar tidak ada manipulasi. Jadi saya tidak menandatangani berkas itu dan tidak pernah tahu kecuali pada hari ini setelah dibacakan. Jadi waktu itu saya menyatakan karena cacat secara prosedural berdasarkan PBM pasal 13 dan pasal 14, maka ini mestinya dibatalkan. Saya menanti sebetulnya waktu itu bagaimana mereka follow up dari rapat pada waktu itu, tapi ternyata tidak pernah muncul notulasi rapat dan baru hari ini kami tahu. Kemudian kalau belajar dari kasus yang terjadi di gereja Yasmin di Bogor, itu kan karena memang ada manipulasi RT RW tentang izin itu. Tadi kan disebut-sebut ada manipulasi. Nah, kemudian kalau memang ternyata ada manipulatif, sekalipun itu IMB sudah turun, itu bisa dibatalkan. Ini saya ada kutipan dari Perda Tangsel yang bicara pada pasal 16 itu. Perda apa itu? Perda untuk Perda Tangsel. Perda apa? Ya, Perda Tangsel nomor 14 2011 tentang penyelenggaraan dan retribusi izin mendirikan bangunan. IMB dapat dicabut bila ditemukan pemalsuan dokumen persyaratan IMB. Jadi kalau tadi memang dinyatakan ada pemalsuan, ada penyuapan, itu unsur pemalsuan, maka batal demi hukum. Kemudian tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hemat saya tadi karena tidak memenuhi prosedur pada pasal 13 dan 14, ini menyalahi prosedur. Jadi MUI waktu itu bilang, MUI kalau Anda memenuhi prosedur, memenuhi aturan, ya silakan bangun. Tapi karena melihat penilaian MUI Anda tidak memenuhi prosedur, sebaiknya jangan dilanjutkan. Waktu itu kami menyatakan begitu, Pak. Itu yang tidak dikutip di dalam notulasi rapat itu. Tidak usah dibahas oleh Bapak. Itu saja Pak yang penting kami sampaikan, dan akhirnya kemudian kekhawatiran saya menjadi kenyataan. Meledaklah kemudian keributan karena orang-orang menolak. Karena ada syarat muatan, manipulatif, dan hal-hal yang lain. Ini yang dirasakan oleh warga itu. Kalaupun saya bicara begini karena atas dasar aturan main pendirian rumah ibadah itu. Jadi kalau tadi boleh drop-dropan, saya akhirnya begini. Kalau masyarakat Bali tidak bisa membangun gereja, musola atau masjid gara-gara penduduknya sedikit, boleh nggak drop dari wilayah lain? Mesti orang Bali menolak, Pak. Jadi saya pikir ini tidak boleh akal-akalan untuk menjamin ketertiban dan kenyamanan bersama. Satu pasal itu menyebut tidak boleh mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kalau memang sudah mengganggu, berarti itu mesti dicabut dan batal demi hukum. Terima kasih. Terima kasih Pak Mujahid.